Mari kita perhatikan. Nah, mari kita perhatikan bahwa seluruh surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, kalau kita teliti satu demi satu, hanya satu yang melebihi segalanya. Yang melebihi segalanya. Mengapa? Karena hanya surat Al-Fatihah saja, satu surat ini yang harus kita bawa ke dalam sholat. Bukan Al-Ikhlas yang merupakan, katanya dengan Rasulullah bersabda, sering kita dengar, sepertiganya Al-Quran. Tidak. Tapi Al-Fatihah yang wajib dibaca di dalam sholat. Jadi seandainya kita tidak ngaji, surat apa yang sering kita baca di dalam sehari? Al-Fatihah. Berapa kali minimal? 17 dalam kondisi normal. Kita jangan berbicara tentang orang yang berhalangan, jangan berbicara tentang musafir, tidak. Nanti kita baru bahas. Seandainya teman-teman yang berhalangan tidak baca Fatihah 17 kali itu, kira-kira harus bagaimana? Kan gitu, ya kan? Karena Fatihah itu diwajibkan di dalam sholat. Orang sholat wajib semua kita baca 17 kali minimal. Maka nanti orang-orang yang perempuan akan bertanya, duh, kalau saya tidak, kalau pas berhalangan tidak sholat itu gimana? Kok saya tidak baca Fatihah gitu? Demikian juga ketika pertanyaannya lari ke Ramadan. Katanya Lailatul Qadar itu bisa meraih ini. Nah, kalau pas saya berhalangan, saya dapat Lailatul Qadar. Nah, ini nanti saja. Ya, saya lanjutkan. Al-Fatihah itu satu-satunya surat yang tanpa kita tanpa kita harus mikir terlalu banyak. Fatihah itu didahulukan oleh Allah dari surat yang lain. Apa di antara lain yang harus kita pahami di dalam surat Al-Fatihah? Kita lihat struktur urutan surat Al-Fatihah. Kita lihat dari ayat pertama, Allah mengajak kita melakukan sesuatu dengan nama Allah. Allah mengajak kita melakukan sesuatu atas nama Allah. Kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah ngajak kita. Kemudian yang kedua apa? Pada ayat 2, Allah mengajak kita mengakui bahwa pujian itu hanya untuk Allah. Pujian itu untuk Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Pujian itu untuk Allah yang Maliki Yaumiddin. Berapa ayat memuji kita? 3. Ayat 2, ayat 3 dan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Ini kita lihat strukturnya dulu. Isinya nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir, kenapa? Kita disuruh memuji kepada Allah. Allah menyuruh kita memujinya dengan kalimat yang sudah disusun oleh Allah. Pahami apa adanya saja. Kita sampaikan pujian ini kepada Allah dengan teks apa adanya. Kita ucapkan pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Pujian itu hanya untuk Allah yang menguasai alam. Yang kedua, pujian itu kita sampaikan kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Pujian itu kita sampaikan kepada Allah yang Maliki Yaumiddin. Lihat maknanya. Sudah, itu saja. Dan kemudian apa yang Allah suruh kepada kita setelah memuji Allah? Pada ayat 5 kita ucapkan ya. Saya ulang lagi. Kita
masuk kelima, kita diminta oleh Allah mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menyuruh kita untuk mengatakan kepada Allah apa yang selama ini kita lakukan. Apa yang selama ini kita lakukan, itu Allah menyuruh kita bicara supaya kita melakukan juga seandainya kita tidak lakukan. Jadi kita ucapkan kepada Allah, iyyaka na'budu, ya Allah, saya menyembah hanya untukmu, kepadamu. Ini kita diminta oleh Allah bicara kepada Allah. Tadi setelah kita memuji Allah, kita disuruh bicara oleh Allah, selama ini saya melakukan ibadah hanya untukmu, ya Allah. Dan yang kedua, selama ini pun saya minta hanya kepadamu. Nah, sambil kita menyampaikan kepada Allah kalimat yang disusun oleh Allah ini, ya kita koreksi dulu diri kita juga setiap saat. Apa betul saya menyembahnya Allah? Apa betul sholat saya sudah saya lakukan benar, selalu itu tidak terputus? Apa betul saya kalau minta hanya kepada Allah? Ini kita sambil ngomong sambil mengoreksi diri. Kalimat ini siapa yang membuatkan? Allah membuatkan untuk kita. Dan kalimat ini saya ulang lagi, kita wajib mengucapkannya sehari saja 17 kali. Mesti ada istimewanya. Jadi yang pertama untuk ngecas kita, apakah ucapan kita setiap waktu bisa enggak dengan atas nama Allah Bismillahirrahmanirrahim? Apa betulkah kita sering melakukan pujian seperti di Al-Fatihah, pujian aja berapa kali? Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Berarti 3 kali. Sambil kita koreksi, betulkah seberapa besar kita selalu beribadah kepada Allah? Yang kedua, seberapa besar kita selalu minta kepada Allah? Ini ya. Nah, kemudian kita akan lihat inti dari Fatihah. Setelah kita memuji Allah, kita menyatakan diri pernah melakukan sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Yang penting justru di ayat 6. Di ayat 6 itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat dulu ihdina. Ihdi itu Tuhan beri petunjuk kepada kami. Kita minta apa? Ihdi itu minta petunjuk, bahasa Arabnya hudan. Minta hidayah, minta hudan. Ihdi itu dari kata-kata hadaya. Hadayah di hudan. Minta apa? Petunjuk, ihdi. Nah, apa yang kita minta dalam petunjuk itu ke arah mana? Yang kita minta adalah as-sirat. Yang kita minta apa? As-sirat, jalan. Allah menyadarkan kita. Allah menyadarkan kita. Coba sebentar dibuka surat 81. Sekitar ayat 26, apa bunyinya? Saya bacakan ya. Ya. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ayatnya Allah tanya kepada kita, fa'aina tadhabun? Kamu mau pergi mana? Ke pasar. Kamu mau pergi mana? Nasi goreng Padang. Nasi goreng Padang. Kamu pergi kemana? Nah, begitu mau pergi butuh jalan. Mau pergi butuh apa? Jalan. Butuh jalan, butuh sirat. Kita pergi itu butuh jalan. Paham ya? Jalan. Nah, kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kalau kamu mau cari jalan,
Kamu mau pergi sini, mau pergi sini, mau pergi sini, kamu butuh jalan itu. Ayat berikutnya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran itulah pelajaran buat kamu kalau mau pergi. Kalau kamu mau menempuh jalan, ya hanya Quran, bukan ustadz. Ya. Bukan pemuka agamanya. Bukan, ya. Bukan ustadz. Quran. Nanti kalau Quran tidak bisa dipahami di rumah, tanyakan ke ustadz, ustadzah, tersebut. Terus, untuk siapa? Quran itu untuk siapa? Pelajaran, kenapa kok Quran? Untuk siapa? Liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapa saja yang mau jalan lurus. Jalan lurus itu bukan jalan benar. Jalan lurus itu jalan yang lebih cepat sampai ke tempat daripada yang belok. Kalau toh harus belok, ya cari jalan lurus lagi. Kalau belok lagi, cari jalan lurus lagi. Belok, tapi terus cari lurus lagi. Siapa yang ingin berjalan di muka bumi ini, ingin mendapatkan jalan lebih singkat menuju tujuan, apa pedomannya? Quran. Pedomannya hanya Quran. Mengapa Quran? Ayat berikutnya, wa ma tasyauna. Hidup ini bukan maumung. Hidup ini tata aturannya ma tasyauna, bukan kamu yang pengen. Yang membuat struktur hidup ini, jalannya itu bukan kamu. Ma tasyauna, bukan maumung. Nanti diomongkan, nanti dasarnya. Bukan maumung. Illa ayyasha Allah. Hidup ini maunya siapa? Maunya Allah. Maka kalau kita hidup ingin yang baik, ikuti maunya Allah. Maunya Allah di mana? Di Quran. Maka kalau diberi ayat 6.000, jangan nunggu ustadz menjelaskan. Rasakan sendiri di rumah, baca tarjamahnya, apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ini penting sekali. Orang mau protes, ya jangan baca terjemah, biarkan yang protes tetap protes. Baca terus Quran terjemah, jangan lupakan mereka yang lebih pintar dalam Quran. Begitu tidak paham terus bertanya. Kita kembali ke Fatihah lagi. Ini kita balik lagi dulu ke Fatihah ya. Saya ulang lagi. Coba kembali ke surat Al-Fatihah. Allah berfirman, kita disuruh, dipaksa, diminta ngomong kepada Allah. Ngomong apa? Ihdinas sirat. Ya, ihdinas sirat. Ya Allah, beri saya hudan, petunjuk ke arah jalan yang mau saya lalui. Kita semua itu mau pergi, sebagaimana surat At-Takwir tadi. Kita semua tuh mau pergi, maka kita butuh jalan. Lah, yang menunjukkan jalan kita itu bukan orang, tapi yang pas menunjukkan jalan kita adalah Allah. Masalah nanti Allah meminta teman kita nunjukkan ke kita, itu urusan nanti, urusan nanti. Ya. Jadi kita butuh sirat, butuh jalan. Nah, jalan yang paling bagus itu kalau mustaqim, kalau lurus. Jalan yang paling bagus itu kalau mustaqim, kalau lurus. Artinya yang terpendek. Kalau toh harus belok, jangan muter terlalu jauh. Ikuti belokan itu, tapi jangan terlena kalau ada jalan nerobos. Harus belajar lewat Google, mungkin Google apa?
Google Map mungkin bisa kadang-kadang dibantu, kadang-kadang ya tidak. Ya, tapi lebih banyak dibantunya. Jadi itu startnya itu Google Map ya Pak? Ya, saya lanjutkan. Jadi Allah ngajak kita, kalau kita mau pergi kemana saja itu butuh petunjuk, butuh jalan, butuh petunjuk ke arah jalan yang kita lalui. Nah, sebetulnya kita kalau mau jalan itu arah yang bagaimana yang akan kita tuju, ya. Ya, kita kan minta jalan, ya kan? Minta petunjuk ke arah jalan. Kira-kira jalan yang bagaimana yang kita apa namanya? Kira-kira jalan yang bagaimana yang nanti Allah beritahu kita? Yang diberi nikmat. Ya, ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mau menuju tujuan kita itu hendaknya pikiran kita harus mikir, saya harus belajar jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kalau Allah membantu kita di jalan itu, kira-kira kita seneng nggak? Seneng banget. Maka yang pertama kali otak ini harus ngomong, ya Allah, ternyata Engkau menyuruh saya di Fatihah ini, saya mau jadi mun'am. Alladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amallah. Orang yang diberi nikmat. Bahasa Arabnya orang yang diberi nikmat itu mun'am. Jadi setiap saat, setiap waktu kita tuh harus mikir, bagaimana ya saya jadi mun'am, bagaimana saya jadi mun'am. Diberi nikmat oleh Allah setiap jalan yang kita lalui. Jangan jadi apa? Yang dimurkai. Maghdub, jangan yang dimurkai. Jangan jadi apa lagi? Yang dol, yang sesat. Maka kita bicara sama Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tolong saya lewati jalan itu, jalan orang yang Kau beri nikmat, sehingga saya juga masuk ke situ. Saya bisa jadi orang mun'am. Tolong bantu saya mau bersama orang mun'am, orang yang Kau beri nikmat. Jangan bersama orang yang maghdub, dimurkai, jangan orang yang sesat. Inilah pentingnya Fatihah. Nah, sekarang kita lebarkan sedikit dulu. Ketika kita ingin menjadi orang yang diberi nikmat, kira-kira orang-orang siapa saja yang pernah diberi nikmat? Ada yang bisa menunjukkan ayat surat berapa? Ya, An-Nisa ayat 69. Kita buka surat 4 ayat 69. Surat 4 ayat 69. Saya bacakan. Ya, Dibacakan. boleh. Surat 4 ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat. Ya, siapa saja? Yaitu nabi-nabi, Ya, para siddiqin, ya, orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang mempercayai Nabi, terus orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid. dan orang-orang yang saleh. Iya. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Iya. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, otak kita bergerak. Ya Allah, ternyata Engkau nyuruh saya bersama orang-orang yang Kau beri nikmat, sehingga saya masuk ke dalam orang yang Kau beri nikmat. Jadi ketika kita melewati jalan menuju tujuan kita itu, nikmat akan datang sendiri. Itu arahnya ke arah sana. Ya. Adapun nanti ditanyakan nikmat itu yang bagaimana, ya kan? Ya, betul, betul. Nanti seperti tadi Allah jelaskan kepada kita bahwa
untuk mencapai tujuan kita harus sadar sistem yang ada di alam ini sistemnya siapa? Allah. Maka untuk kita sampai kepada tujuan kita, sambil kita belajar sistemnya Allah, kita belajar sistemnya Allah di mana? Al-Quran. Maka setelah selesai Al-Fatihah ini, ketika kita bicara sama Allah, ya Allah ihdi, beri petunjuk, beri hudan. Kita pindah ke surat Al-Baqarah ayat 1. Surat Al-Baqarah ayat 1, Allah berfirman kepada kita, saya baca, coba yang lain dengarkan, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah sambil tanya sama kita ini. Kamu kan menyampaikan kepada saya ihdi, minta petunjuk. Saya beritahu kamu. Alif lam mim dalikal kitabu hudan. Allah beritahu kita. Kamu bilang ihdi, minta petunjuk. Bahasa Arabnya minta hudan. Allah berfirman, Alif lam mim dalikal kitabu hudan. That's buku kui. Allah nunjuk Quran yang ada di rumah kita semua. Dalikal kitabu hudan. Kalau kamu minta petunjuk, lah buku itu yang sudah saya berikan ke kamu itulah petunjuk. Kok kamu minta saya lagi itu kenapa? Sudah kamu pelajari belum buku itu? Maka Allah berfirman kepada kita tidak hanya dalikal kitabu hudan, diselipkan oleh Allah apa? La raiba fi. Ya tak? Bukan dalikal kitabu langsung hudan, tapi ada sisipan apa? La raiba fi. Kamu betul-betul minta petunjuk, minta hudan. Buku itu kalau kamu bisa mengakui tidak ada keraguan, maka bisa jadi petunjuk, menjadi mun'an. Maka cerita para nabi bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Cerita para orang yang siddiqin, orang-orang yang mempercayai nabi saat semua orang tidak percaya kepada nabi, kita bisa dapatkan di Al-Quran. Lihat nanti di rumah dilihat. Di rumah lihat surat 59 nanti saja, surat Al-Hasyr, bagaimana Nabi membentuk sebuah komunitas yang namanya Muhajirin dan Ansor. Mereka saling membantu. Ini orang-orang siddiqin, orang-orang yang percaya pada Nabi luar biasa. Nah, nanti kita harus punya ide ke arah sana. Surat 59 ayat 89. Nah, kemudian ya, orang-orang yang mati syahid, ya kita lihat di Quran bagaimana ciri-ciri orang yang mati syahid. Apa sih yang disebut mati syahid yang bagaimana? Kemudian apa yang didapat? Kemudian yang terakhir as-sholeh, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu kita bisa banyak dapatkan zaman sahabat dan setelah sahabat, yaitu zaman anak buahnya sahabat. Itu orang yang top semua, orangnya top semua. Pelajari itu dulu, nanti baru mempelajari orang-orang soleh setelah itu. Para sahabat itu mempelajari Al-Quran sudah tua, usia 30, 40, 50 kan begitu. Nah, setelah para sahabat itu merasa saya kok terlambat belajar Quran, maka mereka ini, para sahabat ini membentuk generasi berikutnya mulai belajar Al-Quran dari kecil. Maka perlu kita belajar para sahabat mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang baik. Ini penting banget. Maka tadi itu otak kita harus ngomong begitu ihdinas siratal mustaqim, kita itu diuyak oleh Allah. Kamu itu Mbok Ci punya cita-cita jadi orang yang diberi nikmat. Sana pelajari, orang yang kamu diberi nikmat itu orang yang diberi nikmat oleh Tuhan itu kamu pelajari. Semua kamu pelajari. Yaitu tadi Allah sudah memberitahukan di surat 4 ayat 69.
pelajari para nabi yang ada di Quran, pelajari orang-orang siddiqin yang ada di Quran, pelajari orang-orang yang mati syahid di dalam Quran, pelajari orang-orang soleh di dalam Quran. Nah, coba contoh aja para nabi, apa istimewanya mereka coba. Ketika kita belajar dari cerita nabi, kita akan merasakan bahwa kalau kita hidup cari senang, dapatnya susah. Kembali lagi ke surat Al-Fatihah. Nah, jadi surat ini sangat penting. Yang pertama adalah tidak ada surat yang dipilih oleh Allah untuk sholat kita bawa kecuali surat Al-Fatihah. Kan begitu. Al-Fatihah ini. Maka mari kita pahami betul-betul surat Al-Fatihah, terutama saat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita itu mau menuju ke mana saja butuh sirat, butuh jalan. Nah, bagaimana saat jalan itu? Yang pertama kita bisa bertemu dengan orang-orang apa? Mun'am. Nanti kita bisa jadi orang mun'am itu. Saya akan ulang lagi mengenai Fatihah. Coba perhatikan. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling penting karena Allah mewajibkan kita baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, tidak surat yang lain. Surat Al-Fatihah itu mengarahkan kepada kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Kita harus punya tujuan hidup menjadi seperti yang kita minta kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kita jangan, hendaklah kita menjadi mun'am, orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jangan jadi maghdub, jangan jadi dhal. Jangan jadi dhal, jangan jadi maghdub. Jadilah orang mun'am yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, kita itu hanya diberi gambaran oleh Allah. Itu loh ada orang mun'am, itu loh ada orang yang saya beri nikmat. Bu, kamu minta kepada saya supaya saya bisa ngelewati jalan orang yang kau beri nikmat, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sehingga saya menjadi orang yang diberi nikmat. Di antara 4 itu kemungkinan kita jadi yang mana? Minimal yang keempat, soleh, kan gitu. Minimal yang keempat, soleh. Ya, ya. Kita tidak masukkan ke mutakin. Itu kriteria 4 orang itu: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, yang ada di surat 4 ayat 69. Nah, untuk menjadi mun'am, orang yang diberi nikmat oleh Allah, kita perlu doa. Doanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah petunjuk hudan agar bisa melewati sirat menuju mun'am itu. Adapun ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan 5 adalah pendahuluan dari doa agar diterima. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan nama Allah. Kemudian ayat 2, ayat 3, ayat 4 kita memuji Allah. Ayat yang kelima kita menyatakan diri kepada Allah bahwa selama ini kita na'budu, menyembah Allah, dan nasta'in, minta kepada Allah agar ayat 6, 7 yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.